City. Ketemu lagi sama kita dari Coffee Shop Surabaya Timur. Untuk kali ini kita akan bedah buku yang dibedah oleh Mbak Firda. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri ya. Saya Malia dari divisi sales yang untuk saat ini jadi moderator. Kemudian ada saya Firda. Kemudian ada Anas. Baik, sudah kita memperkenalkan diri, kita langsung aja kita bahas beberapa ini Mbak Firda. Oke, terima kasih Ibu Lia untuk kesempatannya. Jadi pada kali ini kita mau membahas bedah buku yang berjudul 14 jam belajar closing sales dari Asti Musman. Ya. Jadi ini itu ada di bab 3. Bab 3 itu sedikit berbeda tentang sales dan penjualan atau marketing dan lain sebagainya. Tapi bab 3 itu mengenai bersiap. Bersiap itu tentang lebih ke tentang kesehatan sih. Jadi ini tuh ada meski tidak mengatasi masalah, mempunyai sebuah rencana yang tertata akan memberi Anda peluang terbaik untuk mengetahui cara menghadapi masalah secara efektif. Jadi lebih ke bab 3 ini lebih kasih tips dan trik ke teman-teman atau yang pembaca yang lainnya. Itu bahwasanya kesehatan yang baik itu titik awal dari kehidupan. Jadi di bab ini tuh membahas soal kesehatan karena memang kita kan terlalu menyepelekan tentang kesehatan ya. Kita menyepelekan itu dalam hal kita merasa kita masih muda, kita nggak mungkin sakit, kita nggak mungkin kayak ngerasa sakit semua atau kayak gimana gitu ya. Tapi stamina kita ya. Terus habis itu yang kedua itu kita terlalu sibuk, yang ketiga kita merasa sehat, dan yang keempat kita selalu menyepelekan penyakit. Jadi di bab 3 ini lebih ke ini sih apa namanya kasih ini ya jasmani. Ya. Jadi kita nggak boleh kita nggak boleh menyepelekan sedikit pun apa yang merasa kita sakit. Jadi meskipun sakitnya sedikit nggak terlalu banyak, tapi kita nggak boleh menyepelekan itu. Karena memang kesehatan itu adalah titik balik kehidupan. Karena memang meskipun misalnya nih seorang sales ya kita nggak apa namanya nggak aware sama kesehatan, dibiarin kita cari duit gitu ya. Terus habis itu pas udah titik kita udah di atas atau titik udah pencapaian semua udah kita capai, ternyata kita sakit nih, nggak juga ya gitu. Terus habis itu kita juga bakal nggak bisa menikmati apa yang udah kita laksanakan di kemarin itu karena memang kita menyediakan hal yang Berarti intinya di jasmani ya. Tadi saya sempat dengar dari penjelasan Mbak Firda yang mengenai buku yang dibahas, itu yang kita merasa sehat itu gimana itu Mbak Firda maksudnya? Kita merasa sehat bukannya kita harus memiliki positive thinking untuk badan kita sendiri atau kita biasa menyebutnya afirmasi. Itu menurutnya Mbak Firda gimana itu di keterangan? Ya merasa sehat ya. Ya, kalau merasa sehat itu maksudnya gimana? Merasa sehat ini di sini tuh ketika kamu merasa sehat bukan berarti kamu bisa mengabaikan kesehatan kamu. Justru kamu harus lebih rajin untuk menjaga kesehatan. Sebab jika kamu sakit, pasti kamu akan lebih kesusahan. Karena jangan karena kamu merasa sehat lalu menunda untuk melakukan olahraga atau memilih makanan yang sehat. Jadi kayak merasa sehat itu kita itu mengabaikan untuk pola makan kita. Terus habis itu kita juga nggak melakukan olahraga. Jadi waspada ya. Maksudnya begini, kita merasa nggak masalah mau makan junk food gitu sehari, sedangkan kita mungkin ada sedikit kendala di tubuh kita, entah itu alarmnya agak-agak sedikit meriang misalkan, tapi kita nggak masalah gitu, kita tetap mungkin seperti itu ya. Maksud dari keterangan kita merasa sehat. Iya. Jadi nggak nggak menjaga kesehatannya. Jadi meremehkan. Iya, meremehkan. Kita makan apa yang kita mau gitu, meskipun makanan itu nggak sehat atau meskipun dalam hari-hari, jadi kita kayak merasa kita itu egois gitu sama diri kita sendiri kadang.
memaksakan gitu ya. Atau pernah ngerasain hal yang Setiap orang pernah sih kayaknya ya gitu. Rata-rata kan mengabaikan alarm harian itu tadi kan. Jadi kan merasa malamnya dingin, agak semua paginya udah merasa aku sehat gitu kan. Terus jadi males olahraga. Apalagi kan kalau pulang kerja udah capek-capek, macet, mau olahraga itu jadi ntar aja kan masih kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Anas dan terima kasih Mbak Firda untuk bedah bukunya kali ini. Saya mau nambahin sedikit sih. Mau menambahin sedikit. Iya, biar jadi apa namanya, kalau katanya dia tadi kan afirmasi kesehatan ya, aku sehat hari ini, Iya. hari ini aku sehat, aku ini nggak sakit gini. Memang afirmasi itu sangat penting banget buat kita, apalagi bangun tidur kita ngerasa kayak bersyukur, harus bersemangat gitu ya. ya. Tapi kalau misalnya afirmasi itu tidak diimbangi oleh pola yang sehat atau olahraga atau Ya, kita makanan boleh yang sehat afirmasi juga. sehat-sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya 24 jam kita main sosmed rebahan itu ya sama aja sih rasanya. Jadi kan ada afirmasi, ada aksi hal yang seimbang juga ya. Harus ada yang bisa imbangnya. kita kerjakan dan juga buat bisa bermanfaat buat orang banyak. tipsnya buat orang yang kerja kan panas gitu ya, olahraga gimana ya. Apa namanya di buku ini mungkin ada juga ya untuk tips-tips apa namanya. Iya, itu juga ada di beberapa literasi biasanya itu ya Mbak Firda ya, gimana kita untuk strategi sales, kemudian tipsnya itu apa, dan tiap penulis itu akan memiliki strategi masing-masing, dan itu juga membuat kita itu bisa belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai dunia sales. Iya, kalau saya pernah sih, tips itu sedikit ya dari saya ngalamin ini sendiri. Kalau misalnya pulang kerja gimana caranya kita nggak mager, itu kita nggak boleh lihat handphone dulu sih. Kalau dari saya ya, karena memang kalau misalnya Jadi handphone ditaruh, kemudian kita ngelakuin apa yang seharusnya, misal kita pulang kerja itu kita udah rencanain ya, nanti pulang kerja kita langsung mandi bersih, terus kalau misalnya mau ada yang beres-beres gitu. beres-beres gini udah diatur nih. Kalau misalnya jangan udah pekerjaan ya, apa yang tapi kita tapi kalau misalnya kita udah lihat handphone kita langsung lupa semuanya, itu kalau dari saya. Jadi kalau misalnya saya pengen hari ini rajin, hari ini aja nih saya nggak pegang HP, jadi handphone itu udah nggak lihat sama sekali gitu. ya, itu adalah tips dari Mbak Firda ya. Karena saya pernah Itu adalah salah satu mungkin bisa dipakai sama sahabat Semanggi University. Ini di luar jam kerja berarti ya Mbak Firda, kita pengen refresh. Iya. Kita bekerja seharian, gimana caranya kita merefresh, kita melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan di rumah, tidak menggunakan pekerjaan, jadi kerjaan di kantor selesai, kerjaan di rumah juga selesai, begitu maksudnya dari Mbak Firda. Baik, saya tutup untuk bedah buku kali ini yang dibedah sama Mbak Firda. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga ilmunya Mbak Firda, dan terima kasih juga sama Mbak Anas yang sudah memberikan feedback ke kita semua. Baik, saya tutup untuk bedah buku kali ini. Nanti kita akan ketemu dengan bedah buku berikutnya. Baik, saya Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.